Ya, nama saya Bu Yani. Mulai bekerja, ya surat penugasan itu di Bulu Pitu. Nah, di Bulu Pitu Mureng. Kemudian saya dijumpai sama pengawas di Bantur Pak Reso ya. Pak Reso Adi Daud menemui saya, kemudian saya diletakkan di Umbulrejo sejak tahun 1883. 1 Maret 1883. Kemudian saya di sana selama 1 bulan itu hamil. Nah, kemudian gantian sama suami saya di Umbulrejo, kemudian saya menetapi di SD Sidosati 1 sampai saat ini tahun 1984 sampai saat ini tahun 2022. Lah, masa kerja saya sampai saat ini SK saya juga sudah keluar. Di SK itu terhitung sampai saat ini 39 tahun 7 bulan. Ya sampai saat ini. Berarti jadi pegawai itu 39 tahun 7 bulan. hampir 40 tahun ya? Iya, hampir 40 tahun, Pak. Nah, makanya saya juga bersyukur sampai saat ini yaitu masih diberi kesehatan dan kemudian tidak pernah mengenal lelah dengan semangat ya sampai saat ini. Tapi sampai saat ini saya masih belum finish ya. Tapi sekarang saya sudah jarang-jarang ke sekolah, soalnya di kelas saya ada yang memegang. Seandainya kelas 1 itu belum ada gantinya, mungkin saya juga masih mengajar anak-anak kelas 1. Ya, sampai saat ini ya terima kasih. Cek ngedang-ngedangi wajah. Ya gitu. Nah, bro, terus masuk di SD sini Bu, SD 1 ini udah tahun berapa tadi? Mulai tahun berapa tadi? Tahun 84. 84. Iya. Berarti berapa puluh tahun Bu di sini? Ya di sini ya, Pak. Kalau masa saya sekarang sampai saat ini 39 tahun 7 bulan. Ya 38 tahun 38 tahun 7 bulan. Oke. Selama jadi pegawai itu apa Bu yang menjadi kenangan tersendiri lah sampai sekarang itu sampai ingat sekali? Kenangan ya itu ya di sini itu saya ndak pernah mengeluh juga. Ya karena memang ya situasinya seperti ini. Mau kemana lagi kalau ndak menetapi di sini Pak, gitu ya. Nah kemudian kalau ada pohon-pohon di timurnya sekolahan itu kan sering buah-buah mangga itu kan sering berbuah. Nah buah itu juga bisa dimanfaatkan untuk ya beli kain, beli seragam bersama-sama itu. Tapi di sini selain itu selama saya di sini ya sepertinya juga enggak pernah beli-beli seragam, enggak seperti yang SD yang lainnya. Bu, ini jenengan ini aslinya orang mana Bu? Asli saya itu Rawotrate. Oh, Rawotrate. Iya, Rawotrate. Lah selama saya sekolah itu sekolahnya juga di SPG Suwaru. Nggih. Ndak SPG tok Pak, mulai awal SMP SPG itu di Suwaru. Kemudian ada tambahan dari Menteri Pendidikan. Dulu kan menempuhnya seharusnya 6 tahun. Ya 6 tahun. Kan SMP 3 tahun. Terus SPG 3 tahun. Berhubung ada tambahan dari Menteri Pendidikan setengah tahun, jadi menempuh saya di SMP sama SPG itu 6 tahun setengah. 6 tahun setengah. Iya. Terus aslinya hari terakhir bertugas itu tanggal berapa Bu? Jenengan? Ya tanggal 1 Maret 1983. Oh terakhir Bu.
pensiun tanggal terakhir. Pensiunnya tanggal 27 bulan 9 2022. 2022. Untuk saat ini kita bicara ini tanggal berapa ini, Bu? Tanggal 19. Sekarang tanggal 19. Tanggal 27 kurang 9 hari lagi gitu, Bu. Berapa? Ya pokoknya saya itu penisnya itu tanggal 27 bulan 9 2022. Iya, tapi berhubung kalau tanggal 27 itu harus menghabiskan bulan 9 ya sampai tinggal 30 seharusnya gitu. Sama Pak Baru kan salise cuma 11 hari. Bu, ini pesan buat pegawai-pegawai muda atau guru-guru yang belum terangkat atau bagaimana, ada pesan atau semangat untuk pemuda-pemuda? Ya mudah-mudahan saja seperti anak-anak kita ya, seperti GTT PTT ku yang masih belum diangkat, mudah-mudahan secepatnya Tuhan memberikan jalan kelancaran untuk secepatnya diangkat gitu. Ya nih, keluh kesahnya jadi pegawai dulu itu apa, Bu? Dulu yang pernah jenengan alami sampai apa ya, merasa di titik terendah gitu, apa ya? Keluh kesah saya itu enggak pernah mengeluh, Pak. Enggak, ya enggak pernah mengeluh, memang ya tugas. Nah, sejak awal itu, Pak, tahun sekitar pokoknya kepala sekolah saya itu Pak Nyo. Kepala sekolah Pak Nyo itu zamannya Pak Nyo itu membuat RPP itu menulis, Pak, di buku besar itu, Pak. Ya menulis itu, Pak. Memang saya semangat juga walaupun menulis. RPP disuruh menulis. Kemudian membuat persiapan mengajar yang hari-hari itu juga disuruh menulis, Pak. Zamannya Pak Nyo itu mengajar di dalam kelas itu didengarkan dari luar. Oh gitu. Iya, sama Bu Sri itu di pojok sana itu tempatnya Pak Andi. Didengarkan di luar, mungkin apa enggak percaya sama yang mengajar di dalam. Itu saya tenang aja walaupun didengarkan di luar, ya enggak apa-apa. Saya memang sadar, memang orang yang jadi atasan saya itu memang harus bisa apa ya? Ya bisa mempercayai pada anak buahnya. Tapi duluku Pak Nyoku ya memang disiplin ya. Disiplin. Kalau gaji pertama dulu ingat Bu berapa yang diterima? Ingat, sejak dulu saya diangkat itu, Pak, mengambilnya itu enggak di sini, Pak, enggak di Gedangan. Soalnya SK saya yang pertama itu kan di Mbureng. Ya, Mbureng Gondalegi itu dulu. SD Bulu Pitu. Kemudian saya itu gaji pokok pertama itu 16.900. Iya, 16.000 rupiah itu. Iya. 16.000 rupiah, 16.900 rupiah. Ngambilnya di Gondang Legi. Sama beras itu 10 kilo. 10 kilo itu berasnya itu enggak beras yang baik, Pak, ngebul. Jadi kalau di gini kan itu beras itu wis cara disambelne pokak ngono wis ora enak belas, Pak, ngono. Terus sampai dengan tetangga-tetangga itu dijoli, Pak. Soalnya keluarga tetangga saya itu banyak yang keluarganya banyak, anaknya banyak. Jadi kalau sama berat itu kan mekar. Jadi bisa mencukupi untuk keluarganya. Nah, kalau dibanding sekarang, Bu, sekarang gajinya berapa? Ya, sekarang kan saya menerimanya ya 57. 57. Iya. 5.700.000. Belum ya sebelum ini. Jenis sertifikasi kan lain, sertifikasi kan gaji tambahan. Lah dulu gaji sekian itu, Pak, 16.900 itu nerimanya gaji 27.500. Itu sampai di rumah saya itu nganu, Pak, di tetangga ya, di rumah saya itu di depan rumah saya itu ada gedung ludruk. Lah gedung ludruk itu kan banyak yang tidur di rumah. Kemudian di halaman saya itu dibuat jualan orang-orang, ya jual rujak, jual segalanya. Lah gitu saya ndak pernah punya uang, Pak. Sampai saya itu di kali yang
di utara saya itu Kali Putih sampai Kali Besar itu saya cari apa itu namanya cuyu, Pak. Cuyu. Iya. Cuyu kepiting yang sering ngerong itu, tapi kan enak dia di apa itu dipelas ya. Ya itu jeripayah saya itu, Pak. Sampai saat ini, Pak, saya ndak pernah punya gaji gara-gara ya. Memang ada orang jual tanah, ada orang jual apa. Itu kan saya kuncinya apa? Ke koperasi. Oh, gitu. Kuncinya ke koperasi. Ya sampai saat ini sama-sama suami ya. Bareng. Mari ngono terus golek utangan nang koperasi. Lek gak menjangkau nih direwangi utang, itu gak gaduk. Sampai saat ini juga punya sawah, punya ladang. Itu gara-gara ya dari koperasi utang. Berarti anu Bu, caranya gajinya tadi diutangkan koperasi terus belikan tanah begitu Bu? Iya. Oh, jadi gaji-gaji tadi nyantolnya di tanah. Iya, ya, Bu, kan nganu apa? Gaji itu kan walaupun utang di koperasi kan ngaturnya kan tiap bulan dipotong gaji. Lah kalau nggak di apa? Seperti itu gak direwangi utang. Ya memang nggak bisa Pak nyantol Pak, depan memone apa menangankan gaji tiap bulan berapa 27.500. Padahal orang jual tanah itu yang sering itu menawarkan mau beli tanah ke rumah saya gitu. Orang-orang Sitiarjo itu kan banyak. Lah itu kalau sudah seperti itu dengan cara bagaimana supaya tanah ini sampai berhasil jadi kepunyaanku sama suami kan jalannya ya cuma itu. Oke. Kalau anak sampai jadi pegawai saat ini tuh berapa Bu anak jenengan Bu sekarang? Apanya? Anak jenengan ada berapa Bu? Anak kan 3. 3. Iya, anak saya 3 itu kuncinya ya itu Pak. Kalau uang habis anak-anak biasanya kan kos juga kos. Kalau di perkuliahan itu tiap bulannya, enggak tiap bulan, tiap semester itu ya hampir 3 jutaan Pak dulu Pak, enggak sampai 6 jutaan, ya itu. Terus ya kuncinya ya itu Pak, kalau anak pulang minta untuk bayar, itu ya, ya utang. Sampai saat penis Pak, Yoranu. Nah, kan sekarang sudah merasakan anak-anak saya sudah berhasil semua. Saya sama Pak Sis juga cuma tinggal memikir cucu nanti yang kekurangan gitu. Kalau nggak kekurangan aja ya, kalau nggak disambati juga nggak anu Pak. Soalnya anak saya juga jauh, Ardi sama Mas Tulus itu juga sudah kerja di Kediri. Terus istrinya bidan, Mas Tulus di KT, Rumah Sakit Tentara di Kediri. Terus yang Ragir itu di Lapalet, istrinya di Rumah Sakit RKZ. Lah, anak 2 itu Pak, saya juga masih menanggung makannya juga. Kalau minta beras, ya sawah yang sudah saya ya jangan tak kekno anak ibu. Masana ngono wis tak kei. Tadi dikelola dhewe, diborono dhewe. Lah anak 2 ini juga ada cadangan. Itu 2 pokoknya rong perapat. Iku tapi sekarang kan juga saya garap sendiri. Tapi kalau hasilnya anak-anak kan juga jagane lek pas balik tak siapi beras gitu. Ya sampai saat ini sudah jadi pegawai ya, semua jadi pegawai. Lah terus suatu keuntungan Mas Anang ya. Mas Anang itu juga memang nasibnya juga ya enggak lancar. Kemudian ya Tuhan masih mengendaki jadi pegawai walaupun P3K juga sudah menerima gaji dan kemudian Tuhan juga mengendaki sang istrinya suruh mengajar di SMA Sitiarjo. Jadi saya mengasuh anaknya. Sekarang istri Mas Anang iya di SMA Sitiarjo. Soalnya itu kan lulusan nganu apa? Lulusan ya PGSD S1. Terus jurusan geografi.
Ini Bu, terakhir Bu, harapan untuk sekolah ini yang tempat Ibu bertugas ini SD 1 Sidodadi ini gimana Bu harapan di panjenengan ini? Harapan ke depan doa Ibu atau harapan apa untuk sekolah ini Bu? Untuk sekolah ini ya mudah-mudahan terus sebagai pendidiknya juga harus tetap semangat gitu. Ya mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau SD Sidodadi ini walaupun sudah saya tinggalkan tetaplah jaya dan tetaplah semangat sebagai pendidiknya itu. Ibu itu kalau dihitung murid jenengan ada ratusan atau ribuan Bu mungkin ya? Yang pertama Mulai dari dulu sampai sekarang ribuan Bu dari. ya iya Pak, banyak yang jadi tentara juga. Ya kesehatanku banyak sekali. Soalnya ya seperti di Umberjo sejak dulu ya. Sekarang itu murid-murid saya dulu juga masih ingat sama saya sejak saya mengajar saya dulu mulai awal di sana itu kelas 3. Di kelas 3. Lah kemudian di sini pindah di sini itu ngajar mulai kelas 4. Mungkin Pak Kamto itu juga murid saya dulu. Pak Kamto juga murid? Iya, murid saya Pak Kamto itu. Lah saya juga mengajar kelas 6 itu pernah Pak sampai 7 tahun Pak. Kepala sekolahnya Pak Nyo. Jare lek gak sing mulang lek gak aku jarene. Wis sampean kok tak panjer di kelas 6 sampean. Tadi zaman ikoran sepeda Pak aku cek coranu mulai awal jadi keluarga itu wis pokoknya wis ora jika diopo-opo Pak, masalahe gak ngerti lek jaman saiki ngono cara gak duwe ngono ana koperasi ampra nyilih ngono takut-takut utang kowe. Mari ngono ya pernah juga punya sepeda iku CG CB lah terus gak punya uang gadekno klopo ate nebus klopo iku lho seweng kok Pak Dar. Oh gitu. Pernah gitu ya, Bu, ya? Iya pernah saya mengalami seperti itu, soalnya saya juga nganu Pak memelihara lembu. Ngumarit Pak nang tegalane wong, soalnya gak duwe tegal sawah lah mari ngono nggih tegale wong malah panono iku lho Pak lengarane Pak apa jenenge dianjiri lho Pak, diumbul-umbuli lho Pak. Lah itu kan gitu ya? Orangnya enggak ada Pak. Aku ngomong saiki, maling cara wong ngono. Iku tak jebol. Niku tak riti Pak. Mari ngono. Mari tak riti iku basa wis oleh suket kebek keranjange kebek. Mari ngono terus tak encepno meneh tak tinggal wis. Gak duwe kayu meneh zaman iku kan enggak ada kompor. Heeh, enggak ada kompor. Lah mari ngono menyalakan api ku juga sama luweng ya. Sama luweng, belum ada listrik, belum ada seperti ini ngetop nih. Saiki wis penak-penake wong. Lah iku ngono Pak golek bongkok iku Pak ndek tegalane wong. Padahal disegreki, dicigari Pak bongkok iku. Disigari didedekne Pak. Wonge gak ono. Tak pilih Pak sing garing. Tak pilih sing garing, mari ngono terus tak benteli. Sing teles tak kembalikan seperti asal semula sebelum saya ambil. Nyolong jenenge. Nah terus saiki tegalku disapa wong. Gantian. Sampai bluwar iku dipeki kabeh digawe apa Mbah? Kewenangan ngono iku nilalae. Ya apa Mbah kok dipeki blarakku lak kok gak ono wae malian klopoku lak terek aku ngono. Nganu Bu ate tak gawe nganu kandange pitik tak dol. Tuh larek wong arek kok didol aku. Ya iku. Dulu karena kalau berangkat sekolah gitu jalan kaki Bu. Iya jalan kaki Pak, enggak ada sepeda Pak. Sini situ sepeda. Pak situ tuh pernah Pak mancal. Mancal itu sepeda nyele. Punya tetangga. Lah. Dinasnya di sini juga Pak Sis. Loh enggak. Ganti saya toh. Saya di Umberjo. Kemudian saya pindah ke sini. Terpaksa Pak Sis ke Umberjo. Iku pakai sepeda pancal sama bawa gelangsi. Sebelum pulang itu harus ngaret dulu. Pulangnya membawa suket. Itu, jerih payah saya sejak
awal keluarga sampai saat ini. Terus saiki ngono ya wis cara wong ngono ya karek nganu. Ya tapi kan kita juga harus nggak tinggal diam, Pak. Ya dari apa kesibukan apa-apa nggak tinggal diam. Kan orang kalau sudah purna tugas itu tinggal diam kan kemelungkungan malian uripe. Nggak bisa. Terus rencana setelah pensiun ini kesibukannya Ibu Yani itu apa? Ya banyak sudah ini merintis untuk memelihara ayam. Ayam saya sudah berapa babon ya, berapa induknya yang sudah mengerami itu yang sudah menetas 4 babon, 4 induk. Yang belum menetas 2 babon. Itu aja sudah ngeremboko wis anaknya. Ya tapi entah nanti sudah gitu ya, Bu, ya? Ya. Sambil ngopeni sawah ya sawah itu kan juga ada yang ngopeni tapi saya kalau waktu mbawoni tah waktu apa ngono kan buruhne Pak tak buruhne wong oh gitu tak buruhne ya mek mendampingi karo nambahi nek ana wong derep iku mesti butuh jeragane to ran arep jeragane lho jeraganku kok gak rene. Lelek jeraganku ora rene lah yo gak iso ngimbuhi aku sing rada akeh ngono. Harapane ngono memang. Suweneng lek apa ono jeragane teko mari ngono selain sing mbawoni. Iku ngono. Oke, Bu Yani. Ada lagi Bu yang disampaikan sebelum purna tugas ini, Bu? Ya saya ya unek-unek saya itu memang juga banyak Pak. Saya selama berteman dengan teman-teman di sini memang saya itu sering gojekan sama Bu Salse yo siapa saja yang sewering itu sama Bu Salse so ontok-ontokan. Ya memang podo jijri sih. Ya. Kemudian sama Iko kepala sekolahku Iko kadang teko petuk wis gak salaman gak ontek moro ilang nandi gak wis gak ya itulah saya ya memang seperti itu watak saya juga memang seperti itu sepertinya ya kalau memang banyak salah dan banyak kekurangan saya mengajar di sini memang saya itu Pak sering dibantu Bu Yuyun, Bu Dwi itu sering sekali kekurangan saya memang banyak juga saya memang seperti RPP kelengkapan administrasi itu ditanggung sama Bu Yuyun juga ndak ingin saya beri uang lelahnya juga nggak mau memang dianya inginnya membantu sama saya sudah sejak awal di sini itu harapannya seperti itu ke saya. Pasti Bu Dwi juga seperti itu. Bu Dwi-nya Pak Mister itu. Di sini juga seperti itu. Nah itu memang saya sekarang juga sudah putus hubungan kerja. Ya. Kemudian selama saya di sini ya berteman sama Pak Dar ya enggak begitu lama. Walaupun ada kekurangan saya sepertinya kok Pak Dar datang nggak saya sapa kemudian kan sering-sering orang itu kan seperti itu ya ono sing kadang oh Pak Dar wis teko ngono kadang-kadang kan seperti itu juga memberi penghormatan yang kiranya orang yang datang itu bisa gairah itu biasanya kan seperti itu kan Pak Dar sering juga diam saja juga saya juga merasa mungkin mau ditanya mungkin mau didekati gitu kan orang kan biasanya perasaannya kan aneh-aneh Pak ya itu. Oke, terima kasih Bu Yani ya. Ya seperti itu saya itu memangnya watak sejak dulu seperti itu Mas, sampean rekam yo itu tadi cerita Bu Yani mulai dari awal sampai dari Bu Yani. Iya. Oke, luar biasa ceritanya. Ya, memang saya itu pokoknya sejak awal keluarga itu wis njene wis gak enak-enak Pak. Sering jual jamu barang lho Pak aku Pak. Pernah Bu ya? Jamu beras kencur itu Pak. Dulu kan nggak seperti ini Pak, pulangnya nggak sampai jam 2 ini Pak. Jadi saya punya kesibukan kencur zamannya 3.000 1 kilo. Saya jual beras kencur, cabai buyang, kunci suruh, kemudian itu
Kunir Asem. Oke. Kunir Asem. Ngerekam aku lho Pak baru. Nggih. Kunir Asem iku Pak. Saya bungkusi di plastik seperapatan iku Pak. Tak jual, tak iderne Pak mayang-mayang sampai di Umbul Rejo, Sidoarjo. Terus di nganu Pak di warung-warung itu Pak banyak yang pesan botolan. Oke, cukup Bu Yani ya. Sudah banyak sekali ceritanya, luar biasa ceritanya. Kita tutup dulu ya Bu Yani ya. Oke, makasih Bu Yani pengalamannya. Iya.